pelaku ini keluar dari rumah gitu. Kok enak banget, tanggapannya kok enak banget, kok dia udah salah, kayaknya santai banget gitu. Usir! Memang dibilang pemuka atau iya, ya karena memang setahu saya yang saya lihat dia itu rajin ibadahnya, ditaklim juga rajin. Kalau kayak gini diam aja. Iya, udah ayo lapor ke Polres tapi diam aja, nggak ada tindakan. Mungkin dari situ kok geram, sedangkan ini kita yang korban lagi berusaha meminta keadilan lah gitu. Iyalah demi anak. Masih untung Pak kagak main tangan loh. Ini udah beberapa kali loh Pak. Baik pemirsa, saat ini kami sudah tersambung secara virtual Zoom bersama Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat sore Pak Nicholas. Selamat sore Mbak Indah. Selamat sore pemirsa. Bapak, dari informasi yang baru saja kami peroleh Pak, ini ada 7 anak yang menjadi korban pencabulan di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dan dari laporan yang diterima, apakah betul Pak ada 7 orang atau ada berapa banyak korban yang sudah melapor? Dan jika boleh dijelaskan seperti apa nih Pak kronologis awal kasus ini dan sampai saat ini sudah sejauh mana perkembangan dari kasus tersebut? Ya, terima kasih Mbak Indah. Perlu kami jelaskan bahwa memang benar sampai hari ini hasil penyidikan kami bahwa korban yang ada dalam kasus percabulan yang ada di Kelurahan Ujung Menteng itu sebanyak 7 orang. Antara lain AMP 8 tahun, NRA 9 tahun, NST 6 tahun, CBN 7 tahun, TNA 7 tahun, PND 7 tahun, dan NR 5 tahun. Jadi berawal peristiwa ini terjadi sejak bulan Desember, awal bulan Desember, di mana di rumah tersangka ini ada permainan capit boneka. Dari permainan capit boneka itulah tersangka mengajak anak 7 korban ini untuk bermain capit boneka dengan syarat bahwa nanti tersangka akan memberikan uang koin 1.000, jadi mereka main gratis. Namun pada saat mereka masuk ke rumah tersangka langsung memeluk mereka di belakang pintu. Jadi satu-satu mereka dia memeluk, dia meraba, dan paling parahnya lagi tersangka mencolek alat kelamin dari anak-anak ini. Itu yang sangat mencoreng dan perbuatan yang sangat keji terhadap anak-anak. Jadi peristiwa ini terungkap pada saat waktu kejadian kemarin. Si salah satu tersangka atas nama AMP ini kebetulan baru selesai dicabuli oleh tersangka dan dia kembali ke rumah. Pada saat dia mau pipis ternyata alat kelaminnya itu sakit. Jadi dari situlah dia menyampaikan kepada ibundanya bahwa alat kelaminnya sakit dan ibundanya menanyakan sakit karena apa. Nah, disitulah dia mulai menceritakan kepada bundanya bahwa Engkong, dalam hal ini tersangka IC alias Engkong, umurnya 61 tahun, telah melakukan perbuatan cabul. Jadi memasukkan jari di alat kelamin daripada si korban ini. Nah, mungkin itu Mbak Indah. Baik, Pak Nicholas, sebelum kita berlanjut, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu untuk status terlapor saat ini, apakah masih terduga pelaku atau sudah pelaku ini, Pak? Oh, sudah tersangka, Mbak. Sudah tersangka, sudah ditahan. Jadi sudah dari hari Senin kemarin sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Jadi
pasal yang dipersangkakannya adalah pasal 76E untuk pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman pidananya 5 sampai 15 tahun penjara. Baik, dan untuk tersangka ini sendiri, beliau ini siapa Pak? Apa kebiasaan dari tersangka sehari-hari dan apa motif dari tersangka? Jadi tersangka sebenarnya hidup bersama istri dan keluarganya. Pekerjaan sehari-hari dia adalah buruh harian lepas, dan dia juga membuka warung kecil di dekat rumahnya. Nah, hari-hari dia hubungannya dengan para korban adalah dia sebagai engkong, kalau dalam bahasa orang Bawah itu kakek. Jadi ada hubungan keluarga juga. Nah, inilah sesuai dengan teori yang ada bahwa para predator itu selalu berada di lingkaran para korban. Jadi predator itu tidak jauh dari lingkaran para korban itu sendiri. Jadi ketujuh korban ini menganggap si tersangka ini sebagai engkongnya mereka. Jadi ada tinggal dalam suatu lokasi di situ, dan anak-anak ini merasa bahwa engkong ini adalah kakek mereka sendiri, namun memang bukan cucu kandung ya, biasanya cucu dari garis keturunan yang sudah mulai jauh gitu. Ya, gitu Mbak Indah. Baik Bapak, dengan adanya kedekatan antara tersangka dan korban, lantas bagaimana dengan kondisi korban saat ini Pak? Oh ya, untuk korban saat ini kita sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Korban yang berhadapan dengan hukum itu dia punya hak-haknya seperti pendampingan, mendapatkan pelayanan psikologis, dan dia juga diberikan didampingi oleh UPT PPA P3A Jakarta Timur dari Kementerian P3A dan juga Kementerian Sosial. Jadi dia juga sudah diberikan pelayanan kesehatan, dan kondisinya korban saat ini sudah bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti layaknya anak-anak yang hidup normal, seperti itu. Baik, dengan adanya kasus pencabulan saat ini Pak, adakah data yang bisa kami peroleh atas kasus pelecehan di Jakarta Timur Pak? Iya, perlu kami sampaikan bahwa memang di Jakarta Timur ini untuk data kasus pencabulan dari tahun 2002 sampai 2004, kita ambil 3 tahun terakhir saja, itu ada sebanyak 689 kasus, dengan tersangka juga 689 kasus. Yang sudah divonis itu berjumlah 479 kasus. Nah, kasus terakhir yang sebelum kasus ini, ada kasus juga kemarin yang kita juga tangani, itu kasus di daerah Cibubur. Berikut juga kenapa sampai jumlah kasusnya 689, namun kasus itu yang baru divonis hanya 479, karena kebanyakan ada juga yang dilaporkan ke kami pada saat kami mau proses, ternyata mereka di luar kepolisian mereka berdamai dengan korban, antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga karena memang untuk predator itu yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa predator itu berada di lingkaran para korban sendiri. Jadi itu kesulitan pihak kepolisian untuk membawa para tersangka ke meja hijau karena ada hubungan keluarga, dan kasus-kasus itu ada juga dilaporkan ke kami, tapi di luar mereka berdamai dan mereka mempersulit penyidikan, artinya bahwa dipanggil oleh penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan, tapi mereka tidak mau kooperatif. Seperti itu Mbak Indah. Baik, kemudian apakah terdapat langkah-langkah preventif Pak yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus serupa di wilayah Jakarta Timur? Iya, jadi kami pihak kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Timur,
dengan kasus-kasus yang ada, kami setiap dari program Polri ya, program Polri khususnya presisi, dan kami tindak lanjuti namanya program Senin Pinter. Jadi kita dari pihak kepolisian turun ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA untuk memberikan penyuluhan, memberikan arahan, sosialisasi kepada anak-anak untuk menghindari kalau ada orang-orang yang melakukan hal ini. Dan juga kita himbau kepada seluruh orang tua, jadi pengawasannya ini harus pengawasan melekat, dan pengawasan sangat harus melekat kepada anak-anaknya, karena juga banyak dipengaruhi oleh medsos. Seperti ada kasus yang ada juga di Jakarta Timur yang dia melihat medsos, akhirnya dia terangsang, terus dia melakukan percabulan terhadap adik-adiknya yang berada di dekat dia. Itu jadi himbauan sudah kami lakukan, upaya-upaya preventif juga di sekolah-sekolah sudah kami lakukan kerjasama dengan pihak sekolah, dengan Dinas Pendidikan Jakarta Timur untuk mensosialisasikan, membumikan penyebab daripada kasus-kasus yang seperti ini dan antisipasinya bagaimana terhadap orang tua maupun para guru. Ini itu yang dapat. Itu Mbak Indah. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya sore hari ini, dan tentunya kami menyampaikan harapan dari orang tua korban, Pak, semoga pelaku ataupun tersangka segera mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sekali lagi terima kasih Pak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, Kapolres Jakarta Timur. Saya tambahkan, bertugas kembali, saya Pak. Pesankan kepada orang tua juga harus terbuka dalam soal ini. Jangan ini kadang-kadang mereka merasa ini suatu aib, akhirnya mereka tutupi. Jadi harus terbuka saja supaya menjadi pembelajaran kepada yang lain. Ini yang di kasus di Jakarta Timur ada juga yang seperti itu, Mbak. Jadi masyarakat, terutama orang tua, memang hal-hal begini harus kita terbuka, kita berikan informasi kepada halayak ramai supaya mereka mengerti, mengetahui modus-modus para pelaku supaya anak-anaknya bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sama. Demikian, Mbak Indah. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan juga terima kasih atas saran yang telah diberikan, dan kami ucapkan selamat beraktivitas kembali untuk Pak Kombes. Semoga kasus ini tidak terulang kembali, Pak. Ya, terima kasih Mbak Indah. Selamat sore.